Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 7 September 2024 ya, seperti biasa di akhir minggu ini persiapan outlook untuk satu minggu ke depan tentunya, tetapi kita sedikit flashback dulu di data NFP kemarin ya. Sebenarnya kalau kita bahasin NFP kemarin itu sebenarnya hasilnya itu adalah positif, cuman dia nggak surprise atau sebenarnya biasa aja ya. Jadi kalau misalkan diukur atau dinilai antara 1 sampai 10, kemungkinan kalau menurut saya nilainya adalah 6. Jadi ada positif tetapi tidak surprise. Kalau kita lihatin dari rata-rata pendapatan per jam yang sebelumnya ya, ini kan 0,3% tetapi direvisi menjadi minus 0,1%, tetapi aktual yang rilis adalah naik menjadi 0,4%. Kemudian dari NFP-nya sendiri yang sebelumnya ini kan 114, kemudian direvisi menjadi 89, tetapi aktual yang terjadi adalah 142 ya, kurang lebih di sini meningkat kurang lebihnya hampir 2 kali lipat meskipun di bawah daripada perkiraan. Makanya ini kan merah. Merah ini didapat dari karena di bawah dari perkiraan, tetapi kuncinya sebenarnya bukan dari perkiraan, tapi data dari sebelumnya ini menunjukkan peningkatan yang lumayan signifikan, tetapi masih di bawah konsensus atau di bawah perkiraan. Kemudian yang terakhir adalah tingkat penganggurannya itu 4,3%, sesuai apa yang diperkirakan. Yang rilis adalah menurun 0,1% menjadi tetap 4,2% ya. Jadi kesimpulan saya kalau menurut saya pribadi untuk NFP kemarin sebenarnya adalah datanya positif, tetapi tidak ada surprise yang signifikan, itu aja. Makanya dari gold sendiri itu kemarin juga kurang jelas, spek atas, spek bawah, balik lagi ke atas, turun ke bawah, naik lagi, baru menjelang penutupan market itu drop kurang lebih di bawah 2.500 ya. Karena untuk datanya kalau menurut saya ini masih mix, masih belum ada surprise yang lumayan signifikan dari fundamental yang rilis di hari Jumat kemarin. Kemudian dari segi untuk minggu depannya, Senin itu yen itu juga ada rilis PDB, diperkirakan ada peningkatan dari minus 0,5% menjadi 0,8%. Kemudian di hari Selasa itu untuk Amerika kosong, tetapi ada indeks harga konsumen dari Jerman 0,3% diperkirakan menurun menjadi minus 0,1%. Kemungkinan ini nanti ada hubungannya dengan pair euro ya tentunya. Yang paling penting untuk Amerika adalah dimulai dari Rabu tanggal 11 September itu juga ada indeks harga konsumen, yaitu ada data-data yang berkaitan dengan inflasi juga. Yang paling atas intinya IHK inti ya, atau indeks harga konsumen inti, ini diperkirakan tetap, cuman aktualnya berapa nanti kita juga akan liatin. Kemudian dari year on year ada potensi menurun dari 2,9% diperkirakan menurun menjadi 2,6%. Kemudian monthly-nya diperkirakan tetap. Kalau misalkan dari year on year-nya ini nanti menurun, contoh misalkan ya dari 2,9%, perkiraan adalah 2,6. Kalau misalkan keluar angka di bawah 2,6, misalkan 2,5%, ini kemungkinan indeks dolar ini mungkin akan lanjut melemah. Tetapi bukan hanya sebatas ini aja yang diantisipasi ya. Ada dua data lain yang mesti kita liatin progres untuk kedepannya ini, satu minggu ke depan ini, akankah indeks dolar itu menguat atau tetap sideways menunggu rilis suku bunga yang akan terjadi di tanggal 18 September nanti ya. Kemudian di Kamisnya tuh Eropa itu juga ada potensi memangkas suku bunga sebesar 25 basis point. Jadi hati-hati untuk minggu depan ini pair yang berhubungan dengan euro. Terakhir adalah klaim pengangguran awal dari Amerika, perkiraannya masih belum keluar, tetapi data yang rilis kemarin itu adalah 227. Ini yang tetap diantisipasi akankah menguat kembali atau justru malah ada penurunan, nanti kita juga akan cek lebih lanjut ya. Yang terakhir adalah indeks harga produsennya diperkirakan ada sedikit peningkatan. Ini kalau kita lihatin dari segi fundamentalnya. Kemudian kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, untuk satu minggu ke depan ini dimulai dari indeks dolar ya, kita bahasin dulu batas over pantaunya sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuh di kisaran 103 sampai dengan 103.36 ini sebagai batasan overnya atau zona yang saya blok biru di sini ya, ini sebagai resisten 3 dan 4. Kemudian resisten 2 itu di 102.36, resisten pertama itu berada di 101.69. Kemudian zona tengah sebagai pivotnya itu di 101.25
dengan batas konfirmasi atas itu berada di 101.41 sampai dengan batas bawah 101.08 ya, atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Kemudian support 3 dan support 4 sebagai batasan over pantaunya ya. Kalau misalkan melemah secara signifikan ada level area 99.47 sampai dengan 99.13 atau zona yang saya blok biru. Jadi untuk satu minggu ke depan ini indeks dolar itu bergerak diawali dari zona tengah atau sebagai pivot. Jadi kita butuh referensi tambahan. Untuk indeks dolar ini kemungkinan akan menguat jika syaratnya adalah terpenuhi, minimal dia harus break high yang berada di 101.91 atau sebagai historic high minggu ini ya. Itu syaratnya kalau misalkan indeks dolar lanjut menguat. Tetapi kalau misalkan gagal, kalau dari segi time frame kecilnya meskipun ada kenaikan tetapi masih belum mampu daily close-nya tutup di atas 101.91, hati-hati. Yang saya khawatirkan yang pertama adalah sideways berlanjut, dan ring area sideways-nya itu batas bawah itu berada di history low minggu ini yang berada di 100.58 sampai dengan support pertama weekly yang berada di 100.80. Jadi ini potensi sideways-nya agak sedikit besar ya. Yang saya khawatirkan ini nanti naik kemudian turun sampai salah satu break, baru tren sebenarnya akan terjadi dari segi untuk satu minggu ke depan ya. Jadi tetap waspadai pergerakan untuk indeks dolar. Kemudian kalau kita lihatin penurunan kemarin itu kan berada batas bawah itu 100.58 dan harga ini ke-reject. Menjelang penutupan market itu harga bergerak balik ke atas tetapi masih tertahan di zona tengahnya ya. Kuncinya adalah kalaupun ada kenaikan ini mungkin masih terbatas. Dia harus mampu melewati dulu 101.47, dan itu pun kalau misalkan indeks dolar kedorong ke atas bergerak di atas 101.47, ringnya masih terbatas, masih ada potensi mungkin akan ada pentalan di 101.69 sampai dengan 101.93. Kalaupun kedorong ke bawah, minimal dia harus membuat low baru yang berada di 100.58. Kalau misalkan itu sudah terjadi, indeks dolar mungkin akan kedorong lebih dalam dengan syarat kalau misalkan sudah mampu membentuk low baru. Koreksinya ini nanti dari segi time frame kecil syaratnya adalah tidak boleh melebihi 101.41, kemungkinan ini akan downtrend kembali. Tetapi kalau misalkan harga tetap bermain-main di antara ring area batas atasnya itu berada di 101.91 dan batas bawah adalah 100.58, yang saya khawatirkan ini nanti sideways terlebih dahulu. Tetap waspadai, tetap antisipasi. Kemungkinan partisipan market itu masih menunggu progres selanjutnya, akankah FOMC itu memangkas suku bunga sebesar 25 basis point atau 50 basis point. Kalau misalkan nanti tanggal 18 itu memangkas suku bunga sebesar 25 basis point, kemungkinan indeks dolar ini kalaupun kedorong ke bawah nggak jauh, tetapi yang saya khawatirkan dia akan menguat kembali. Alasannya adalah meskipun sudah memangkas suku bunga sebesar 25 basis point, tetapi bank sentral negara lain itu pemangkasan suku bunga sudah lebih dulu dan rata-rata sudah melebihi 50 basis point. Jadi meskipun FOMC memangkas suku bunga sebesar 25 basis point, tentunya ini masih kategorinya tinggi ya untuk suku bunganya, kecuali pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis point di tanggal 18 September nanti. Ada potensi indeks dolar ini mungkin akan kedorong di bawah level area 100. Jadi ini untuk plan jangka panjangnya. Kemudian batasan pantaunya dikarenakan masih ringnya ya masih terbatas, untuk zona pantau batas maksimal satu minggu ke depan ya, kalaupun ada penguatan kemungkinan resisten 3 dan 4 ini saya skip dulu, tetapi saya fokus ke 102.36 ini kalau misalkan kedorong ke atas atau menguat dari jangka pendeknya. Tetapi ini sedikit berat, tetapi dari segi batas pantau bawahnya ini statusnya juga sama, support 3 dan support 4 yang berada di 99, level area 99-an ya. Ini saya skip dulu, itu nanti pakainya adalah di 100.13 sampai dengan 100.00 atau sebagai physical price levelnya. Jadi zona pantaunya batas atas 102.36, batas bawah adalah 100.00 sebagai physical price level. Kemungkinan indeks dolar untuk satu minggu ke depan ini masih ada kecenderungan sideways di kisaran level area 101.91 terlebih dahulu, batas bawah adalah 100.58 terlebih dahulu. Kalau misalkan salah satu level area tersebut break, nanti kita juga pasti akan bahasin di video yang selanjutnya. Ini gambaran saya untuk indeks dolar. Kemudian adalah
gold. Kita flashback sedikit untuk gold ya, dari segi time frame H1 ini sebenarnya flat. Harga ini nggak kemana-mana. Kalau kita lihatin dari H1 ataupun H4 masih sideways. Pergerakan itu kan untuk minggu yang lalu ya, itu diawali di bawah pivot tetapi di atas support, bergerak ke bawah. Ketika mencoba naik itu ketahan di zona tengah atau sebagai pivotnya dan drop. Level area support ke 2 weekly ini berhasil dijebol, kemudian naik ketahan di level area support pertama weekly atau di sini sebagai resistennya, kemudian drop kembali dan harga ini spike ke atas saat NFP rilis kemarin. Ini kalau saya perbesar ya, sebenarnya harga itu nggak kemana-mana. Spike atasnya itu masih tertahan di history high minggu lalu yang berada di 25-29, kurang lebih di sini level areanya itu pas. Penutupan itu tidak mampu tutup di atas level area resisten pertama weekly, kurang lebih di sini. Jadi secara cepat juga kedorong ke bawah, tetapi harga ini juga masih belum mampu bergerak melewati level area support ke 2 weekly, dikarenakan di kirinya kurang lebih ini juga ada zona demand yang lumayan besar juga. Ekornya di sini ini pas di level area 2482 pembulatan ya, kurang lebih untuk ekornya demand di sini itu pas di level area support ke 2 weekly. Jadi untuk 1 minggu ke depan ini yang saya khawatirkan juga sideways berlanjut, dikarenakan untuk level ini sudah selesai. Ini saya hapus dulu, kemudian sedikit saya flashback ya untuk tahunannya ya. Ini saya bahas dulu dari tahunannya, saya tarik dulu dari candle tahunan, saya pakai SRP tahunannya. Kalau misalkan saya tarik di history low dan high-nya tahun 2023, sebenarnya untuk gold saat ini itu sudah mencapai batas overnya yang berada di resisten 4-nya. Ini saya rapikan dulu. Kalau kita lihatin dari pergerakan tahunannya, ini kuat banget ke atas, dan kita lihatin dari segi time frame daily-nya. Pergerakan untuk daily ataupun weekly sebenarnya untuk gold sendiri ini sudah mencapai batas overnya, di mana resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 2427 sampai dengan 2512. Meskipun ada kecenderungan ini lebih, tetapi kalau kita lihatin dari konteksnya time frame gede, sebenarnya ini harga sudah mentok. Ada potensi sebelum naik lebih tinggi kembali di atas 2600-an. Ini yang saya khawatirkan untuk akhir nanti, mulai dari September sampai dengan kurang lebih Desember. Meskipun kedorong ke atas, kemungkinan nggak jauh-jauh di 2512, ataupun kalau misalkan kita lihatin dari segi time frame weekly-nya, SRP weekly, kalaupun kedorong ke atas lebih dari contoh misalkan 2560, penutupan tahun yang saya khawatirkan nanti cepat ke bawah untuk ngambil koreksi sebelum gold itu lanjut ke atas lebih tinggi. Jadi tetap diantisipasi, tetap diwaspadai. Kalau menurut saya entry posisi buy di level area di atas 2500 sebenarnya ini adalah kurang ideal, karena level ini adalah level di pucuk kalau saya lihatin dari tahunannya ya, karena ini sudah mencapai batas overnya, resisten 3 dan 4 itu sudah tercapai. Biasanya kalau sudah batas overnya tercapai sebelum gold naik lebih tinggi, biasanya itu jangka ini time frame gedenya ya, itu biasanya terkoreksi dulu baru tren akan lanjut kembali. Nah, batasan untuk tahunannya, ideal atau normalnya koreksi, ada dua level yang mesti diantisipasi, antara 2027 dan di antara 2150 sampai dengan 2087. Ini normal koreksinya. Akankah itu terjadi di tahun ini atau tahun depan? Kemungkinan ini nanti kita akan lihatin lebih lanjut, tetapi saya lebih prefer kalaupun gold terkoreksi sebelum naik lebih tinggi di atas 2600-an, yang saya khawatirkan dia akan terkoreksi di antara 2250 sampai dengan 2275 kembali ya, dari high-nya di sini. Bukan diukur dari sini, tetapi saya ngukurnya dari batas overnya, dikarenakan resisten 4 itu diambilnya itu tanggal 20-an Agustus kemarin ya. Jadi saya ngukurnya dari sini, idealnya adalah koreksi sebelum up lebih tinggi. Ini kalau kita lihatin dari level tahunan. Berbeda kalau kita lihatin dari segi weekly-nya, nanti kita juga akan bahasin ya. Jadi tetap hati-hati, ini sebagai pengingat saja kalau misalkan untuk saat ini tuh harga di pucuk rawan terkoreksi sebelum naik lebih tinggi. Jadi hati-hati untuk gold ya. Kemudian kita balik lagi ke level area SRP weekly-nya untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depannya. Untuk level area SRP weekly diperuntukkan tanggal 9 ya sampai dengan tanggal 13 September ini sudah saya tarik. Kemudian tetap waspadai ya, batasan over pantaunya itu berada di level area resisten 3 dan 4 itu jatuh di 2576 dan 2591. Kemudian support 3 dan support 4 itu jatuhnya di level area 2424 sampai dengan 2410, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kemudian zona tengahnya itu berada di kisaran level area 2500, dan ini
juga bertumpuk atau bisa disebut juga price level, psikologis price levelnya yaitu berada di 2500. Ini juga bertepatan dengan zona tengah atau sebagai pivotnya dengan batas konfirmasi atas itu 2508 pembulatan, batas bawah adalah 2493. Untuk pergerakan satu minggu ke depan ini, gold itu diawali di zona tengah atau di pivotnya. Jadi ini sedikit hati-hati. Ada satu lagi level tambahan di atas ini juga masih tetap ini kurang lebih ya, ini juga sama dengan level-level yang sebelumnya. Resisten pertama itu nggak jauh di 2521 ya, saat ini sedikit turun di 2519, tetapi dari story hack minggu ini 2529 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Ini sebagai zona pantaunya. Kemungkinan gold tidak akan naik kalau misalkan level area zona yang saya blok hijau di sini ini tidak dijebol terlebih dahulu. Minimal dari segi time frame daily-nya, kalau misalkan ada close di level area di atas 2529 atau pembulatan 2530, kemungkinan akan terkonfirmasi menuju 2548 sampai dengan 2550. Ini dari segi satu minggu ke depan ya, tetapi kemungkinan nggak langsung setelah ada daily close-nya di atas 2530. Kalau misalkan itu terjadi, kemungkinan akan terkoreksi dulu, ngambil atas, baru yang saya khawatirkan adalah dia mengerjakan level bawah. Kemudian support pertama weekly 2481, history low minggu ini yang diperuntukkan sebagai batasan minggu depan ya, atau zona yang saya blok orange di sini itu levelnya adalah 2472. Itu sebagai history low-nya. Kemudian support keduanya di kiri juga ada zona demand di sini 2453, batas over pantaunya kalau misalkan ekstrim terjadi koreksi itu adalah 2424 sampai dengan 2410. Cuman ini saya skip dulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 terlebih dahulu, dikarenakan pergerakan untuk satu minggu ke depan ini diawali di zona tengah atau sebagai pivot, itu hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti spek atas bawah sideways terlebih dahulu di antara resisten pertama weekly sampai dengan support pertama weekly. Cuman kalau mau dimanfaatkan ya buy sell di atas, buy di bawah. Ini sebenarnya sih nggak masalah, tetapi harus siap dengan risiko stop loss. Minimal stop loss kalau misalkan sell itu harus berada di atas 2535. Kalau misalkan buy itu harus berada di bawah 2470 atau idealnya di 2465 ya, kurang lebih. Ini kalau misalkan memanfaatkan seandainya sideways berlanjut, kalau mau cari buy sell konteksnya hanya sebatas memanfaatkan sideways dari segi time frame H4 atau H1-nya. Tetapi kalau misalkan dua level area ini dijebol, entah itu atas atau bawah, kalau misalkan level atas range-nya masih terbatas, kemungkinan akan ada pentalan di 2548. Tetapi kalau misalkan batas bawahnya yang dijebol yang berada di 2472 ini dijebol, kemungkinan dia akan ada pentalan kembali karena di level area 2453 sampai dengan 2450 ini juga mendekati psiko price level, dan ini sama sekali masih belum disentuh. Yang saya khawatirkan ini nanti ketika kedorong ke bawah di antara 2450-an ini akan naik lagi, retest di zona tengah sebagai pivot, sebagai penentunya akankah lanjut turun atau lanjut naik. Tetapi kalau saya ngeliatin kondisi market yang seperti ini, dari segi time frame H4-nya ini masih tetap sideways, untuk planning saya pribadi ya, untuk satu minggu ke depan ini, kemungkinan saya masih tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell. Alasannya yang pertama adalah harga ini masih berada di pucuk. Kalau saya lihatin dari level area SRP yang yang tahunan tadi ya, untuk tahunan yang berada di sini, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya kan berada di 2427 sebagai resisten 3, 2512 sebagai resisten 4. Ini sebagai batas over tahunannya, rawan terkoreksi ke 2427. Ini yang saya khawatirkan kalau kita lihatin dari segi time frame weekly-nya ya, atau SRP weekly-nya 2427. Ini saya lihatin dulu, itu juga berdekatan dengan level area support 3 weekly berada di 2424. Jadi ini bisa disimpulkan antara batas resisten 3 tahunan atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support dan support ketiga weekly, sebenarnya ini ada dua level area menumpuk. Ini yang saya takutkan, sebelum nanti rilis suku bunga ini dia terkoreksi dulu sedikit lebih dalam baru up kembali. Jadi hati-hati kalau misalkan terjadi koreksi lebih dalam ya, selama dia tidak bergerak di bawah 2410. Kemungkinan untuk bulan ini gold tidak akan bergerak di bawah 2400
kalau misalkan dia tidak lewat di 2410. Tetapi kalau misalkan kejebol ya sedikit hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti kedorong ke bawah, cuman ini saya masih belum di-tag, kemungkinan belum akan terjadi. Jadi fokusnya untuk 1 minggu ke depan ini sebagai batasan overnya ya, atau kesimpulannya sebagai batasan overnya sementara, meskipun ada level area 2576 dan 2591, saya lebih fokus ke 2548 ini yang pertama. Tetapi pantauan utama saya itu berada di antara 2529 sampai dengan 2519 selama level area tersebut dari daily close-nya tidak mampu tutup di atas 2529 atau pembulatan 2530, kemungkinan planning buy untuk saya pribadi masih belum ada. Saya masih fokus cari ancang-ancang setup sell. Jadi ada dua planning untuk cari ancang-ancang setup sell kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya. Yang pertama adalah nanti kita lihatin dulu dari hari Senin. Untuk hari Senin dia mampu nggak bergerak di atas 2507. Kalau misalkan tidak mampu bergerak di atas 2507, kemungkinan referensi planning sell pertama ini akan aktif. Tetapi hati-hati, kemungkinan di hari Rabu ya, kalau kita lihatin dari fundamental tadi, itu hati-hati ada indeks harga konsumen yang akan dirilis. Yang saya khawatirkan kalau misalkan data ini nanti negatif, ini planning sell ini bisa aja tercancel ya. Jadi yang saya khawatirkan nanti langsung kedorong ke atas kalau misalkan dari indeks harga konsumennya nanti itu negatif. Tetapi kalau misalkan data yang akan rilis di hari Rabu itu positif atau indeks harga konsumennya itu positif, bisa aja gold ini langsung lari ke bawah dengan cepat. Jadi hati-hati di hari Rabu. Terlepas dari fundamental yang terjadi, kalau saya lihatin dari teknikal, kemungkinan referensi sell yang pertama itu akan ada lagi jika harga tidak mampu bergerak. Yang pertama adalah 2507 atau minimal dari segi time frame H4-nya itu tidak boleh tutup di atas 2507, baru cari konfirmasi pembalikan arah. Harga bergerak balik minimal adalah di bawah 2500 kembali, kemungkinan referensi sell ini akan aktif kembali. Jadi hati-hati untuk 1 minggu ke depan ini. Dengan risiko stop lossnya agak sedikit lebar. Idealnya sebenarnya untuk risiko stop loss itu harus berada di atas history high minggu ini yang berada di 2529. Kalau misalkan saya ukur ini kurang ideal karena risiko stop lossnya kalau misalkan saya taruh di situ 300 pip. Jadi saya lebih prefer untuk stop lossnya planning untuk 1 minggu ke depan ini ya sebenarnya hati-hati sedikit di atas level area resisten pertama, ruang gerak sekitar 225 pip. Ini volatility-nya lumayan gede dan batas sideways-nya itu kalau misalkan saya ukur sebenarnya dari titik tinggi ke bawah itu ruang gerak sekitar hampir 600 pip ini untuk sideways-nya. Jadi kalau menurut saya dengan risiko stop loss memanfaatkan konteksnya hanya sideways di sini dengan stop loss 200 pip, tentunya ini lebih ideal. Nanti tinggal jalankan aja planningnya. Kalau misalkan harga sudah mampu bergerak di bawah support pertama weekly, kalau misalkan ini valid ya, baru nanti ini bisa di adjust di bawah di atas 2507 ini baru ideal. Sementara karena pola yang baru belum terbentuk, cara untuk stop loss di planning yang pertama ini sementara masih belum bisa di adjust, kurang lebih sekitar 225 pip terlebih dahulu. Dan skenario ini juga bisa tercancel kalau misalkan harga bergerak di atas 2507. Jadi hati-hati untuk planning yang pertama ini. Kemudian dari segi targetnya, TP1 adalah ruang gerak sekitar 280-an pip kurang lebih ya, atau 275 pip berada di history low terdekat saat ini. Kemudian TP maksimal adalah berada di 2453, ruang gerak sekitar 460 pip. Ini skenario yang pertama, jadi ini sedikit rawan. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan level area 2507 ini dijebol, kemungkinan referensi sell itu akan ada lagi jika harga tidak mampu bergerak di atas 2530 pembulatan. Kalau misalkan itu terjadi dan idealnya adalah daily close-nya tidak mampu tutup di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah 2519, kemungkinan referensi sell yang kedua akan aktif. Dari segi jarak stop loss ruang gerak sekitar 150 sampai dengan 160 pip kurang lebih di atas level area 2534 ya, ini sebagai jarak untuk stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 2481, ruang gerak sekitar 375 pip, TP2 maksimal bisa taruh di 2453 sebelum cari ancang-ancang setup buy kembali. Ini untuk planning saya pribadi. Cuman kalau ada perubahan planning ini nanti akan saya update di video yang selanjutnya. Jadi sementara untuk 1 minggu ke depan ini untuk planning saya pribadi, saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihatin dari day trade-nya itu nanti ya
Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivotnya 2500, hati-hati karena di sini juga ada banyak reaksi di level area tersebut. Bisa aja ini nanti jadi planning day trade-nya di hari Senin kalau misalkan harga ke reject di level area 2500, bergerak balik di bawah level area 2493. Bisa aja ini nanti akan terjadi planning day trade-nya kemungkinan ya hari Senin sampai dengan hari Selasa. Batas maksimal adalah hari Rabu. Kemungkinan sih nggak nyampe kalau di hari Rabu ya, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh karena untuk day trade-nya cuman ada ruang gerak sekitar 100 pip, tetapi dari segi jarak stop loss itu tidak boleh lebih di atas 2505 ya. Ini sebagai jarak untuk stop loss-nya, jadi risk reward-nya 1:1 sebenarnya, kurang lebih sekitar 110-an pip antara TP dan SL-nya. Sedikit waspadai, cuman ini saya masih belum merekomendasikan. Kemungkinan di video yang selanjutnya ini saya akan update. Jadi kesimpulannya, untuk gold 1 minggu ke depan, batas atas atau sebagai overnya hati-hati ada level area 2591 dan 2576. Resisten 2, 2548, resisten pertama 2519, pivot 2500, kemudian support pertama 2481, kemudian support kedua 2453, dan batas over pantaunya kalau misalkan terjadi ekstrim ke bawah 2424 dan 2410. Ini sebagai batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan. Untuk planning saya pribadi, saya tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell kecuali daily close sudah mampu tutup di atas 2530, secara otomatis kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy. Kalau misalkan belum ada daily close di atas 2530, planning saya untuk 1 minggu ke depan adalah cari ancang-ancang setup sell. Ini untuk planning simnya. Cuman untuk day trade bisa aja nanti buy ataupun sell, tetapi nanti saya lebih prefer menunggu daily close di hari Senin ya, baru nanti ada level daily-nya, kemungkinan bisa dijadikan untuk referensi baik buy ataupun sell-nya. Nanti mungkin akan kelihatan level-level yang terbentuk di hari Selasanya ya, setelah close hari Senin. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau tidak sesuai dengan planning masing-masing ya, hati-hati, jangan paksa masuk ke market. Jangan overload, jangan overtrade. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.